Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas materi di pertemuan sebelumnya, yakni alat permainan edukatif atau yang kita kenal dengan APE. Nah, ini bagian dari pembahasan kita dalam mata kuliah sumber dan media pembelajaran anak usia dini. Oke, pasti istilah ini udah nggak asing ya buat teman-teman semua, apalagi yang bergelut dalam dunia pendidikan anak usia dini. Istilah ini juga sering digunakan ya secara bergantian dengan istilah-istilah seperti sumber belajar, media pembelajaran, gitu, alat peraga dan lain sebagainya. Gitu. Tapi apakah benar gitu? Alat permainan edukatif ini punya fungsi dan kedudukan secara mandiri kita secara otonom dalam proses pembelajaran. Yuk kita lihat apa sih pengertian dari APE sendiri. Jadi menurut Depdiknas Dirjen PAUD tahun 2007 menjelaskan bahwa alat permainan edukatif atau APE ini meliputi segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain gitu yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak gitu ya. Jadi sepertinya ya universal gitu ya pengertian dari APE ini karena mencakup segala sesuatu baik sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif gitu, dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Nah, hubungannya apa dengan materi sebelumnya, ya ini tentang sumber belajar dan media pembelajaran. Bisa dilihat melalui diagram yang ada di slide presentasi kita bahwa ya kondisinya seperti itu ya. Jadi media APE dan sumber itu bisa di apa ya diartikan ya sesuai dengan fungsi dan kedudukannya. Jadi sometimes APE itu bisa jadi media, media bisa jadi APE, begitupun juga APE juga bisa nanti jadi sumber. Gitu. Posisinya seperti itu. Nah, ini dilihat dari fungsi dan kedudukannya. Gitu. APE dikatakan sebagai media gitu jika memang dalam proses pembelajaran nantinya API ini kemudian difungsikan untuk medium ya, antara komunikan dengan komunikator. Jadi ada pesan di situ yang coba di-includekan dalam API itu. Gitu. Jadi dia lebih ke perantara fungsinya, bukan sebagai sarana gitu. Nah, ketika sebagai sarana, nanti APE akan berfungsi sebagai APE itu sendiri gitu. Nah, APE ini bisa menjadi sumber belajar gitu. Ketika nanti APE ini memang difungsikan untuk bisa memberikan gambaran, untuk bisa memberikan pemahaman tentang komposisi, struktur, dan teori-teori yang ada dalam pengembangan APE. Dan tentu sasaran dari APE sebagai sumber belajar ini bukan lagi peserta didik, pasti calon pendidik gitu ya. Nah, jadi ketika saya hari ini ngajar kalian bagaimana cara membuat APE, cara mengembangkan APE dengan teori-teori yang ada, itu APE tidak berkedudukan dan berfungsi sebagai APE itu sendiri, tapi saya fungsikan sebagai sumber rujukan, gitu kan, sumber rujukan APE yang sudah ada seperti apa. Nah, kita analisis, kita sintesis, kita urai, gitu. Apa aja sih, gitu kan, teori-teori yang terkandung dalam APE jenis A misalkan. Nah, itu masuk dalam kategori sumber. Nah,
Kurang lebih seperti diagram di atas yang mereka saling meliputi satu sama lain. Jadi tumpang tindih gitu ya. Nanti dilihat fungsinya. Jadi jangan terjebak gitu ya pada satu hal, dilihat dalam konteks difungsikan sebagai apa dan kedudukannya sebagai apa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini ada saya highlights gitu ya dalam pengertian APE, mengembangkan gitu ya, mengembangkan seluruh kemampuan anak. Pertanyaannya kemudian, kemampuan apa yang berusaha untuk dikembangkan oleh APE ini? Nah, ternyata ada 8 aspek perkembangan anak gitu ya menurut Harvard dalam Pemilu 2007. Nah, ada 8 aspek. 8 aspek itu ada apa aja? Yang pertama ada kemampuan verbal. Gitu. Kemampuan verbal ini berkaitan dengan kemampuan oralis dari seorang anak. Dia harus talkative gitu ya. Jadi harus aktif untuk apa namanya? Untuk mengekspresikan kehendaknya dengan bahasa secara verbal. Nah, kemampuan ini bisa dikembangkan dengan berbagai macam cara, gitu, termasuk dengan mendengarkan, dengan melihat drama atau bernyanyi dan lain sebagainya. Ini sangat membantu ya untuk mengembangkan kemampuan verbal seorang anak. Nah, itu kemampuan verbal dan saya pikir sampai menjadi remaja kemudian dewasa nanti kemampuan-kemampuan verbal ini akan terus berkembang. Tapi dalam prinsipnya bahwa uh, anak usia dini yang mana ada pada rentang sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun ini merupakan golden age gitu ya. Jadi masa emasnya di mana 80% kecakapan mereka itu akan ditentukan di usia-usia itu. Jadi betul-betul harus harus safety ini apa-apa gitu. Harus betul-betul dijaga atau harus betul-betul diarahkan kemana perkembangan kemampuan seorang anak ini. Nah, selanjutnya ada kemampuan logika matematika. Ini berkaitan dengan kemampuan berhitung, gitu, kemampuan logika mereka, gitu kan. A A tambah B sama dengan C, misalkan A tambah A sama dengan AA dan lain sebagainya. Nah, itu berhubungan dengan kemampuan logika. Untuk mengembangkan kemampuan ini juga ya berkaitan dengan banyak hal ya, bisa memaksimalkan benda-benda di sekitar gitu ya, untuk kemudian melogika, untuk kemudian memvisualisasikannya dalam bentuk angka-angka. Nah, terus kemudian hitungan-hitungan bisa juga secara verbal disampaikan, tapi lebih cepat jika secara visual kemampuan ini kemudian diasah. Nah, yang ketiga ada kemampuan visual spasial. Kemampuan visual spasial ini berkaitan dengan kemampuan anak didik kita dalam berimajinasi ya, mengimajinasikan sesuatu. Nah, visual spasial ini seringkali dikembangkan ya menggunakan APE seperti puzzle gitu ya. Jadi di mana siswa melihat ada bagian-bagian yang belum lengkap dalam sebuah struktur atau pola dan berusaha untuk dilengkapi. Nah, ini sangat APE jenis puzzle itu sangat-sangat membantu kemampuan visual spasial. Selanjutnya kemampuan musikal ya jelas ya, ketukan-ketukan, terus bunyi-bunyian, nyanyi. Nah, ini cocok banget untuk mengasah kemampuan musikal gitu ya. Selanjutnya kemampuan kinestetik. Kemampuan kinestetik ini berkaitan dengan kemampuan gerak tubuh gitu, gerak motorik siswa, dia mobile, aktif dalam setiap aktivitas belajar, yang berkaitan dengan gerak tubuh ya dari anak didik kita.
Ya, ini juga banyak ya game-games yang bisa dimainkan untuk mengasah kemampuan ini. Termasuk bertepuk tangan, hal-hal yang sederhana, bertepuk tangan, terus kemudian senyum, gitu, menyapa dan lain sebagainya. Gerak-gerak sederhana ini mampu mengembangkan kemampuan kinestetik seorang anak. Selanjutnya kemampuan mencintai keindahan alam. Nah, ini ya cara terbaik ya untuk bisa apa mengasah kemampuan ini ya, libatkan anak didik kita dengan lingkungan sekitar, terutama dengan alam ya, alam sekitar di mana tempat mereka belajar, tempat mereka hidup dan berkehidupan di sana. Nah, ini kita bisa ajak anak didik kita untuk melihat alam, nah, supaya mereka semakin mencintai ya. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ya, biasakan mereka menanam gitu, menyiram bunga, atau membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman-tanaman, atau bercocok tanam langsung gitu kan. Nah, itu bisa digunakan ya, aktivitas-aktivitas tersebut untuk bisa membuat anak didik kita semakin cinta dengan alam di sekitarnya. Ya, yang ketujuh ada kemampuan berkawan. Kemampuan berkawan ini ya kemampuan sosial mereka ya. Jadi aspek sosialnya yang berusaha untuk dibangun di sini. Ini ya bisa ditempuh dengan cara-cara seperti membiasakan anak didik untuk mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Nah, di situ dilihat ya teamworknya gimana, terus kemudian leadershipnya, kontrol emosinya. Nah, di situ semua akan terlihat ya. Jangan sampai tidak sociable ya anak kita nantinya. Nah, ini penting ya, saling tolong menolong satu sama lain, gitu, toleransi dan lain sebagainya. Kedewasaan di sini sangat dituntut untuk bisa mencapai pucuk dari kemampuan berkawan. Selanjutnya adalah kemampuan berpikir. Nah, kemampuan berpikir ini berkaitan dengan logika seperti baik buruk, gitu ya, boleh tidak boleh. Nah, ini kompleks banget ya kemampuan berpikir, karena berkaitan dengan judgment dari anak didik kita. Atau decision maker, pengambil keputusan dari hasil orang berpikir dan menganalisis lingkungan sekitar, kemudian dia mengkonklusing ya, jadi menyimpulkan keputusan apa yang terbaik yang dia bisa ambil. Oke, itu ya, jadi 8 aspek: verbal, logika matematik, visual spasial, musikal, kinestetik, mencintai keindahan alam, berkawan, dan berpikir. Nah, Rita dan Kuslinda dalam bukunya mencirikan APE ada 7 macam nih. Yang pertama, APE jelas ditujukan untuk anak usia dini, gitu ya. Jadi kalau selain ditujukan bukan untuk anak usia dini, itu bukan APE, gitu ya. Karena iya, hanya anak usia dini yang sangat gemar untuk bermain, gitu ya. Artinya di masa-masa mereka belajar sesuatu dengan cara bermain. Oke, yang kedua, berfungsi dalam mengembangkan aspek perkembangan anak. Jelas ya tadi 8 aspek itu. Dan yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan untuk bermacam tujuan aspek. Nah, ini lebih ke multifungsinya, gitu ya, multiguna. Dan yang keempat, aman bagi anak. Jelas ya, harus safety gitu ya, jangan sampai API ini membahayakan anak gitu ya, baik secara fisik maupun psikologis gitu. Nah, ini ya, dihindari API yang seperti itu. Nah, selanjutnya dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas gitu ya, of course. Jadi supaya mereka semakin aktif dan imajinasi mereka
semakin berkembang sehingga muncul kreativitas seperti lahirnya lukisan yang dikreasikan oleh seorang anak, atau ketukan-ketukan instrumen musik dari seorang anak dan lain sebagainya. Dan yang kena bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan, jelas gitu ya, jadi ada goalnya. Membuat mereka yang lebih berkembang ya, lebih konstruktif. Dan yang ketujuh, mengandung nilai-nilai pendidikan ya, ya banyak karakter yang bisa dibangun ya dari APE ini gitu ya. Seperti karakter-karakter disiplin gitu ya, jujur, ramah dan sebagainya. Itu bisa kemudian includekan dalam APE yang berusaha untuk dikembangkan. Oke, Sujarwo bilang bahwa 7 ciri APE ini sebenarnya bisa disederhanakan ya, atau 7 APE ini sebenarnya sudah ada dalam dunia pendidikan anak usia dini, itu yang dikenal dengan 7M. Pertama ada mudah gitu ya, jadi APE itu harus mudah digunakan ya, mudah dioperasikan gitu, mudah untuk dibawa ke sana kemari dan lain sebagainya. Kedua harus murah gitu ya, jadi ya kosnya nggak mahal gitu ya, murah dalam arti bahwa kualitas ini sesuai dengan harga yang harus dibayar gitu. Selanjutnya menarik ya, yang pasti menarik gitu dari segi desainnya, konstruksinya, dan itu biasanya untuk lebih menarik memainkan warna-warna gitu untuk alat APE-nya. Mempan, yang keempat ada mempan ini ampuh gitu ya, jadi memang atau bahasa kita adalah efisien gitu ya, efektif ya, efektif tepat guna gitu. Jadi memang betul-betul misalkan APE jenis puzzle memang betul-betul digunakan untuk mengembangkan kemampuan visual spasial dari seorang anak didik kita. Nah, itu mempan. Dan yang kelima ada mendorong ya gitu ya, push gitu ya. Jadi nge-push anak didik kita untuk aktif gitu, jangan hanya diam saja dalam kelas atau terlibat dalam aktivitas belajar. Mustari gitu ya. Yang ke-6 ada mustari, dan yang keempat ada manfaat. Nah, jadi harus ada manfaatnya APE ini gitu, baik bagi peserta didik ataupun bagi seorang pendidiknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis APE. Jadi jenis-jenis APE ini diklasifikasikan berdasarkan penempatannya, tujuannya, dan ahli atau pelopor dari APE ini. Berdasarkan penempatannya nanti ada outdoor sama indoor. Jadi kalau outdoor ini di luar ruangan ya, jadi APE yang ditempatkan di luar ruangan, contohnya ada ayunan gitu ya, perosotan, papan gitu. Jadi kalau teman-teman masuk ke PAUD gitu atau taman kanak-kanak, ada alat-alat bermain itu yang biasanya diletakkan di halaman sekolah. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai APE yang posisinya di luar gitu ya. Nah, biasanya ada APE yang ditempatkan di tempat khusus gitu ya. Jadi kayak laboratorium bermain gitu ya. Kalau kita di kampus-kampus, sekolah-sekolah punya perpustakaan, punya lab gitu, punya bengkel gitu. Nah, anak-anak didik kita ini juga punya biasa di dalam pouch gitu ya, ada ruangan khusus yang memang disediakan yang isinya itu mainan semua gitu. Pokoknya kalau anak didik lagi sulit untuk menyerap pembelajaran atau apa, nah itu biasa diajak main.
Nah, contoh alat-alat yang indoor ya alat hitung, balok susun, puzzle, boneka gitu ya. Ya, jadi yang lebih ke kemampuan selain dari kemampuan kinestetik ya. Kalau di luar itu biasanya itu apa ya berkaitan dengan kemampuan kinestetik ya, anak didik ya. Jadi yang gerak gitu, yang apa berkaitan dengan kemampuan fisik mereka. Nah, ya selanjutnya berdasarkan tujuannya. Nah, jadi tujuannya untuk apa nih gitu. Jadi APE misalkan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan verbal. Nah, gitu. Satunya ditujukan untuk mengembangkan kemampuan logika matematika, untuk kemampuan musikal, untuk kemampuan bla 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 bla, dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Ada yang satu APE multi purpose misalkan gitu yang multi tujuan. Jadi bukan hanya kemampuan verbalnya, di situ juga logika matematikanya juga. Nah, itu bisa ada yang paket-paket seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis APE berdasarkan ahli atau pelopornya, gitu ya. Jadi ada beberapa pakar yang kemudian mengilhami alat permainan edukatif. Jadi ada beberapa tokoh termasuk Montessori yang sudah sangat terkenal, gitu, yang sudah sangat terkenal dengan metode ya yang kalau kita kenal sekarang itu metodenya adalah Merdeka Belajar itu ya, dimana membebaskan anak untuk bereksplorasi ya, atau bermain sambil belajar dan fokus dari apa yang dipelajari adalah untuk belajar tentang hidup dan kehidupan. Nah, gitu ya. Jadi nggak diberatkan dan dibebankan dengan pengetahuan dan keterampilan secara fakultatif gitu ya, yang kelompok-kelompok. Nah, ini Montessori ternyata dia juga punya gitu APE yang berdasarkan pemikiran-pemikirannya seperti puzzle geometri, papan bidang 1 dan 2. Nah, selanjutnya ada Peabody, ini juga terkenal dengan boneka tangannya. Dan di Indonesia sudah cukup berkembang ya permainan-permainan boneka tangan ini seperti wayang dan lain sebagainya itu sudah dikembangkan di Indonesia. Boneka ya di zaman saya anak usia dini ya dulu permainan-permainan boneka sangat-sangat populer ya. Bahkan ada apa? Ada permainan boneka yang sampai hari ini terkenal gitu, dikenal ya. Saya lupa ya. Namanya boneka ya ada pemain boneka gitu kan. Sampai hari ini juga cukup dikenal. Selanjutnya ada Cuisinart. Cuisinart ini juga salah satu tokoh pendidikan gitu yang mempopulerkan balok Cuisinart berseri. Nah, susunan-susunan balok yang ada serinya, kemudian apa namanya tersusun berdasarkan logika hitung. Nah, ini pelopornya adalah Cuisinart. Selanjutnya ada ahli yang bernama Froebel gitu. Dia punya balok blok dos gitu itu hampir sama sih dengan puzzle ya. Dia coba melatih imajinasi seorang anak bagaimana ukuran balok gitu. Jadi dia visualnya gitu ada segitiga, ada persegi panjang, jajar kenjang dan sebagainya. Itu berusaha juga untuk apa ya melatih kemampuan visual spasial seorang anak. Nah, itu dari tinjauan tokoh, tujuan dan penempatannya. Oke, itu ya teman-teman pembahasan kita terkait dengan apa itu APE, kemudian apa perbedaannya dengan sumber dan media, jenis-jenis APE itu ada apa aja. Nah, itu kita udah coba bahas ya sedikit tentang APE.
Nah, oke, jika ada pertanyaan dari teman-teman silakan nanti ditanyakan di Google Classroom. Video ini nanti akan saya share di Google Classroom. Teman-teman bisa bertanya gitu atau berdiskusi tentang APE dan hal-hal yang terkait dengan APE dalam komentar di video tersebut. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.